Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Sekarang kami akan membahas terkait dengan mengapa sih kurikulum di Indonesia itu bisa berubah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Untuk pembahasan yang akan dibahas di video kali ini, kami menggunakan satu narasumber yaitu Bapak Surya Atmaja SPD, selaku guru di SDN Sertajaya 03. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada materi. Kurikulum pendidikan di Indonesia adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplementasi kurikulum 1999, kurikulum berbasis kompetensial atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Jadi, alasan utama kurikulum berubah itu kenapa ya? Kurikulum harus mengalami perubahan karena bersifat mengikuti sesuai perkembangan zaman. Kurikulum menjadi bagian dari rencana di mana proses pendidikan itu dilaksanakan agar proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat berjalan dengan mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi dan tentunya dalam acuan undang-undang itu sendiri. Selanjutnya yaitu kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Menurut narasumber, salah satu contoh kecilnya yaitu di era digitalisasi, guru harus mampu memanfaatkan teknologi, terutama dalam kurikulum Merdeka. Apalagi dalam kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan, yang terutama dalam proses mengajar. Di dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal dua model pembelajaran, yaitu ada problem-based learning dan project-based learning, yang dimana kedua model tersebut membutuhkan teknologi dalam implementasinya. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama ada mengikuti perkembangan situasi di pendidikan itu sendiri. Yang kedua, tuntutan kebutuhan di lapangan, di mana banyaknya sekolah menengah kejuruan. Contohnya yaitu seperti SMK Teknik Mesin, SMK Teknik Jaringan, dan sebagainya. Karena itu merupakan salah satu faktor atas berubahnya kurikulum. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusianya sendiri yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan sosial dan kemajuan teknologi terhadap pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Perubahan teknologi di dalam kurikulum ini ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya yaitu dengan bantuan teknologi segala sesuatu terasa lebih mudah, dan sisi negatifnya dari perubahan sosial seperti yang ada gambar di samping ini. Jadi komunikasi secara tidak langsung terjadi perubahan sosial karena tidak adanya tatap muka secara langsung, sehingga komunikasi bisa terjadi namun secara fisik jauh. Jadi gambar di samping ini merupakan dampak positif dan negatif dari adanya perubahan sosial dan pemahaman teknologi terhadap pengembangan kurikulum. Jadi, dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses revisi atau perubahan kurikulum, seperti ada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan yang berjumlah 3, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, lalu ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek, dan yang terakhir ada Kementerian Kebudayaan. Lalu ada pemerintah daerah, di mana Indonesia merupakan negara yang multikultural sehingga memiliki kebudayaan yang berbeda di tiap daerahnya. Lalu yang terakhir ada satuan pendidikan, di mana sekolah itu sendiri baik dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, silakan dengarkan penjelasan dari narasumber kami. Yang pertama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dan yang kedua
yaitu pemerintah daerah juga perlu berdiskusi terkait dengan perubahan kurikulum. Karena kenapa? Karena Indonesia itu kan terkenal dengan multikultural ya, jadi masing-masing daerah itu punya kebudayaan berbeda, dan biasanya masing-masing daerah juga punya kurikulum daerah. Kalau di kita mungkin di Jawa Barat ada mulok lah, muatan lokal gitu ya. Nah, karena kita orang Jawa Barat, biasanya situ ada mulok bahasa Sunda tuh, yang mulok bahasa Sunda diwajibkan. Pokoknya siapapun, bukan hanya orang Jawa Barat, bukan hanya orang Sunda, ketika dia sekolah di Jawa Barat, maka dia wajib mempelajari bahasa Sunda. Ya, salah satunya antara kepala sekolah, kemudian guru, ya kemudian orang tua siswa juga perlu dilibatkan. Harus artinya dilibatkan di sini, diinformasikan ya, mereka harus tahu kurikulum yang dijalankan di sekolah seperti apa. Jadi itu dia penjelasannya. Selanjutnya kelemahan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sebetulnya sudah baik, namun tentu butuh perbaikan. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses belajar mengajar dapat memenuhi perbedaan karakteristik peserta didik dan bisa terpenuhinya alat teknologi yang membantu kegiatan proses belajar mengajar. Karena untuk di sekolah narasumber kami ini masih kurang terpenuhi alat teknologi itu. Selanjutnya yaitu ada tantangan menerapkan kurikulum Merdeka di SDN Sertajaya 03. Yang pertama yaitu membutuhkan perangkat pembelajaran yang bersifat digitalisasi. Yang kedua, kurang mengikuti pelatihan hanya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu yang terakhir, guru sebagai fasilitator bukan sebagai mentor. Perubahan kurikulum berdampak pada kualitas pembelajaran. Setiap perubahan kurikulum yang ada tentunya memberikan dampak positif atau negatif pada proses pembelajaran di sekolah. Di perkembangan digital saat ini, dampak positif lebih banyak karena melalui teknologi informasi apapun yang akan kita cari di internet itu ada. Namun dampak negatifnya dari penggunaan yang ada di internet, yaitu bagaimana guru mendidik dan memberikan karakter yang baik kepada peserta didik itu tidak ada. Sehingga itulah penggunaan dampak positif dan negatif dari perubahan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu peran evaluasi dalam menentukan perlunya perubahan kurikulum. Evaluasi diperlukan untuk melihat di mana sisi positif dan negatifnya dari sebuah kurikulum yang sudah ada. Kementerian melakukan evaluasi dari pusat sampai ke satuan pendidikan, sehingga ketika terjadi perubahan bisa diterapkan secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan kurikulum perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Perumasannya melibatkan pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, dan evaluasi dan penelitian penting agar kurikulum tetap relevan dan efektif. Meski membawa kemajuan, perubahan kurikulum juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan guru, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi itu sendiri. Sekian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.